Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Widiantari, NIM 19014141167, Prodi PGSD, mahasiswi semester 4 Universitas Cokro Aminoto Palupu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD. Baiklah, sekarang saya akan mensimulasikan RPP terpadu saya, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Rai, Hadir, Bu. Tri, Hadir, Bu. oke. Nah, semuanya hari ini hadir ya. Ya. Nah, tadi sebelum pergi ke sekolah, semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Nah, jadi hari ini semuanya siap untuk belajar? Ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Materinya yaitu struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Hari ini kita akan belajar bagian tumbuhan, yaitu kita akan belajar akar. Nah, tujuan kita belajar akar hari ini adalah agar kita mengetahui apa itu akar, apa saja bagian-bagian akar, kemudian apa fungsi atau kegunaan akar bagi tumbuhan, serta kita mengetahui apa saja jenis-jenis akar. Nah, sebelum itu, adakah yang tahu apa itu akar dan biasanya akar itu letaknya di mana? Dalam tanah. Nah, ya. Nah, jadi akar itu adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah, dan akar itu umumnya berada di dalam tanah. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian akar. Nah, ini Ibu ada gambar. Coba perhatikan ya. Nah, bagian-bagian akar itu terdiri dari leher atau pangkal akar. Ini ya, bagian sini. Kemudian ada namanya batang akar. Nah, batang akar ini adalah bagian akar yang letaknya berada di antara leher akar dan ujung akar. Nah, kemudian pada batang akar ini terdapat namanya cabang akar. Nah, kemudian setiap cabang akar itu memiliki yang namanya serabut akar. Serabut akar ini dia terdapat pada setiap yang namanya cabang akar. Kemudian ada namanya rambut atau bulu akar. Nah, bagian ini letaknya pada kulit akar bagian luar. Rambut akar ini dia berfungsi untuk menyerap air serta mineral yang berada di dalam tanah. Kemudian ada namanya ujung akar. Pada bagian ini disebut dengan ujung akar. Nah, tadi kan ada namanya pangkal akar, sekarang ada ujung akar. Nah, ujung akar ini merupakan tempat titik tumbuhnya akar. Kemudian yang terakhir itu ada namanya tudung akar, atau yang biasa disebut dengan kalitra. Nah, sampai sini ada yang belum dipahami? Nah, jadi bagian-bagian akar itu tadi ada apa saja? Ada pangkal akar, ujung akar, daun akar. Ya. Nah, jadi bagian-bagian akar itu tadi ada namanya pangkal akar, batang akar, serabut akar, rambut akar, ujung akar, serta tudung akar. Nah, sekarang kita bahas fungsi atau kegunaan akar. Nah, ada beberapa fungsi dari akar bagi tumbuhan. Yang pertama itu untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Kenapa? Karena bayangkan ketika terjadi hujan lebat serta angin kencang, apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika tidak memiliki akar?
akan tumbang. Ya, iya, karena tidak ada yang menunjang berdirinya tumbuhan tersebut. Yang kedua itu berfungsi untuk menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Nah, untuk bertahan hidup, tumbuhan juga memerlukan makanan. Makanannya itu seperti air dan zat hara yang ada di dalam tanah, yang kemudian diproses melalui proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga itu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Selain menyimpan cadangan makanan di buah, tumbuhan juga menyimpan cadangan makanan di akar. Contohnya, ada yang tahu seperti apa? Seperti umbi-umbian. Umbi-umbian itu menyimpan cadangan makanan pada akar. Nah, itulah tadi fungsi atau kegunaan dari akar bagi tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis akar. Ada yang tahu jenis-jenis akar itu Ada apa? akar serabut, Nah, akar pinggang. nah, sebelum kita bahas ini, ibu ada gambar. Ini merupakan gambar jenis-jenis akar. Nah, yang pertama itu ada namanya akar tunggang. Akar tunggang ini merupakan akar tumbuhan yang ukurannya besar dan memiliki bagian cabang akar. Seperti ini ya gambarnya. Nah, contoh dari tumbuhan atau tanaman yang memiliki akar tunggang itu seperti akar tomat, akar mangga, akar belimbing, dan akar tumbuhan yang lainnya. Nah, yang kedua itu jenis akar serabut. Nah, akar serabut ini adalah akar tumbuhan yang ukurannya seperti ini ya. Dia memiliki panjang yang hampir sama. Dia berserabut banyak, ya. Nah, contoh tumbuhan atau tanaman yang memiliki akar serabut itu kalian pernah nggak lihat akar padi, jagung, kalau akar bawang merah dan bawang putih? Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan tanaman yang merupakan contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Kalian bisa perhatikan nanti di rumah ya. Bisa perhatikan tanamannya itu akarnya itu seperti apa. Kalau dulu kalian bisa bertanya ke orang tua juga. Nah, itulah tadi materi tentang akar. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami? Tidak. Tidak ya? Nah, baiklah, sekarang ibu kasih tugas ya. Nanti ibu periksa. Nah, ini ada lembar tugas. Nanti anak-anak semua kerjakan ya. Nah, dalam lembaran ini nanti anak-anak disuruh menjawab. Ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan akar, kemudian bagian-bagian akar itu ada apa saja, kemudian fungsi akar apa, kan kalian sudah dijelaskan tadi ya. Nah, kemudian jenis-jenis akar itu ada apa saja. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Untuk yang sudah benar dan yang masih salah dalam mengerjakan tugas, kita tepuk tangan ya supaya belajaran itu lebih semangat. Oke. Nah, untuk semuanya sekarang ibu minta semuanya belajar lebih giat ya. Sampai di rumah nanti baca-baca kembali dan pelajari kembali materi yang telah dipelajari di sekolah. Ya? Ya. Baiklah, sekarang ibu minta anak-anak semua duduk yang rapi dan tenang. Nah, seperti biasa, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.